Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sugiarta. Saya dari kelas IT 02. Di sini saya akan presentasikan tugas kelompok. Saya sendiri dari kelompok 3, organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang ALU singkatan dari Arithmetic Logic. ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Prinsip kerja ALU bekerja bersama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Definisi aritmatika adalah ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi-operasi lain yang canggih seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan logaritma kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmatika yang mana lebih dulu dilakukan. Definisi logik, arti kata logik dalam kamus komputer adalah satu, ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip logika dan pemikiran. 2. Prinsip-prinsip dasar dan penerapan, tabel kebenaran dan hubungan yang diperlukan untuk perhitungan aritmatika dalam sistem pemrosesan otomatis. Dalam konteks ALU adalah operasi mesin untuk memanipulasi bit suatu word atau unit-unit lainnya yang dapat diamati bit fluiding. Operasi-operasi tersebut, operasi boolean, meliputi operasi logika dasar, NOT, NOR, dan XOR. Dari saya mungkin segitu. Saya Muhammad Budiawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adder di dalam arithmetic logical unit. Nah, adder sendiri adalah penjumlahan dua bilangan apapun sebenarnya, tapi di dalam ALU adder adalah rangkaian digital paling sederhana yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan nilai terkecil dalam sistem aritmatika, yaitu bilangan bit atau binary digit. Nah, gerbang-gerbang yang dipakai dalam rangkaian adder ini adalah gerbang logika XOR dan juga gerbang AND. Dan nanti juga ada gerbang OR, itu akan digunakan dalam parallel adder. Nah, adder sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah half adder atau penjumlahan separuh. Nah, half adder ini menjumlahkan dua buah nilai binary digit A dan B dengan dua buah output, yaitu output sum atau summary dan output carry, dimana carry ini adalah overflow dari penjumlahan digit sebelumnya. Namun di dalam half adder, carry ini tidak disertakan dalam penjumlahan berikutnya lagi. Nah, half adder ini secara sederhana tersusun atas kombinasi gerbang logika XOR dan juga gerbang AND, di mana gerbang XOR ini
inputannya akan melalui gerbang XOR dan akan memberikan nilai output sebagai summary. Kemudian gerbang N ini inputannya akan akan menjadi output di dalam gerbang N ini menjadi output carry atau overflow. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya gerbang XOR ini akan menghasilkan 1 apabila inputannya bernilai berbeda, baik itu 0 1 maupun 1 0. Nah, apabila inputannya bernilai sama 0 0 atau 1 1, maka nanti outputnya akan bernilai 0. Nah, berbeda dengan gerbang N. Gerbang N ini mempunyai nilai output 1 jika dan hanya jika inputnya bernilai 1 dan 1. Nah, apabila inputnya 1 dan 1, maka yang melalui gerbang N ini akan menjadikan output 1. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan nilai A dan B dalam rangkaian half adder ini. Nah, kita akan memberikan nilai, misalnya A kita beri nilai 0 dan B kita beri nilai 1. Nah, tadi diingat bahwasanya yang masuk gerbang XOR apabila nilainya berbeda, maka hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang masuk ke dalam gerbang N, jika nilainya bukan 1 dan 1, maka akan menghasilkan 0. Nah, maka di dalam half adder apabila inputannya inputan 1 atau inputan A itu bernilai 0 dan inputan yang kedua atau inputan B ini bernilai 1, maka akan menghasilkan summary 1 dan carry-nya 0. Ini sesuai dengan tabel kebenaran di dalam penjumlahan biner ini. Tabel kebenaran ini kita bisa temui untuk inputnya 0 dan 1, maka akan menghasilkan carry 0 ini dan akan menghasilkan summary 1. Nah, begitu selanjutnya untuk penjumlahan di dalam half adder ini sama, prinsipnya sama dalam menghitung atau mengetahui penjumlahan dalam half adder. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam jenis adder berikutnya, yaitu full adder. Nah, apabila half adder menjumlahkan dua bilangan biner dengan nilai carry yang tidak disertakan dalam penjumlahan berikutnya, maka full adder ini menjumlahkan bilangan biner dengan menyertakan nilai carry dalam penjumlahannya. Nah, sebuah full adder sederhana terdiri dari 3 buah input, yaitu input A, input B, dan yang terakhir input C-in atau carry-in. Nah, carry-in ini adalah nilai bit carry dari langkah sebelumnya. Nah, rangkaian full adder ini menggunakan 3 jenis gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang XOR, yang kedua adalah gerbang AND, dan yang terakhir gerbang OR. Nah, di mana gerbang OR ini menghasilkan 1 apabila salah satu nilai inputannya bernilai 1. Jika keduanya bernilai 0, maka outputannya akan bernilai 0. Baik, kita akan mencoba memasukkan inputan di dalam sistem full adder ini. Nah, apabila kita memasukkan input A adalah 0, B 1, dan C-in 1, kita akan memulai dari sini. Jika 0 ditambah 1 di dalam XOR, maka akan menghasilkan 1. Selanjutnya masuk ke dalam penjumlahan XOR ini,
Ini penjumlahan dari output XOR ini dengan carry-nya. Nah, jadi maka 1 ditambah 1. Di dalam XOR, jika nilai inputannya ini sama, maka akan menghasilkan 0. Maka summary-nya bernilai 0. Kemudian untuk carry-nya kita akan menggunakan penjumlahan dengan N. N yang pertama adalah 1 tambah 1 akan bernilai 1. Dan yang kedua ini adalah 0 ditambah 1, maka akan bernilai 0. Kemudian output dari kedua N ini akan masuk dalam OR. 1 dan 0 akan masuk dalam OR, maka akan bernilai 1. Nah, dengan demikian dalam full adder, apabila input A diberi nilai 0, B 1 dan CE nya 1, maka akan menghasilkan summary 0 dan cout nya 1. Ini sesuai dengan tabel kebenaran yang ada dalam slide ini. Kita akan mencoba mencocokkan. Jika A 0, B 1 dan C 1, ini A 0, B 1 dan CE nya 1, maka akan menghasilkan cout 1 ini, dan akan menghasilkan summary-nya 0. Maka benar rangkaian full adder ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Nah, kemudian yang terakhir, rangkaian adder ada rangkaian paralel, di mana paralel adder ini merupakan rangkaian paralel dari dua buah rangkaian full adder. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Nah, 2 atau lebih penjumlahan 4 bit dapat dihubungkan secara kaskade untuk mendapatkan penjumlahan bilangan dengan bit yang lebih besar. Nah, ini adalah merupakan rangkaian dari parallel adder, di mana rangkaian pertama adalah full adder 4 bit, dan rangkaian kedua adalah rangkaian adder full adder juga 4 bit. Nah, ini jika 4 bit input ditambahkan 4 bit input, maka akan menghasilkan 8 bit 0 sampai bit 7. Nah, ini akan berlaku juga dengan parallel adder untuk misalnya 8 bit dan 16 bit. Nah, demikian materi adder yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Titi Suryamisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi integer. Representasi integer adalah suatu cara untuk mewakilkan penampilan atau menyampaikan dari proses-proses yang akan dilakukan dalam pengolahan data bertipe integer di dalam suatu komputer. Di dalam suatu komputer sendiri hanya dipahami dua nilai, yaitu nilai 0 dan 1, di mana 0 dan 1 ini merupakan bilangan biner. 0 berarti dalam tegangan yang rendah, kemudian 1 berarti dalam tegangan yang tinggi. Nilai 0 sendiri dalam komputer direpresentasikan sebagai berikut: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan 1, 15, 63, 255. Macam-macam representasi integer. Ada 5 macam representasi integer. Yang pertama yaitu unsigned integer atau tanpa tanda.
Yang kedua yaitu representasi sign magnitude atau bertanda positif dan negatif. Representasi komplement 1, kemudian representasi komplement 2, dan yang terakhir yaitu representasi fixed point. Representasi unsigned integer. Dalam menggunakan representasi nilai tanpa tanda ini bisa digunakan hanya untuk bilangan integer positif saja. Contohnya 0101 untuk mempresentasikan nilai 5, kemudian 1101 untuk mempresentasikan nilai 13. Yang selanjutnya yaitu representasi sign magnitude, dilakukan dengan memberikan tanda 0 atau 1 pada bit paling kiri. Apabila bernilai 0 maka berarti positif, dan bila bernilai 1 berarti negatif. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari representasi bilangan bertanda positif atau negatif. Contohnya positif 18. Ini bisa dilihat yaitu yang paling kiri bernilai 0. Jadi kalau 0 berarti positif. Jadi ini bernilai positif. Kemudian negatif 18. Pada nilai paling kiri itu bernilai 1, berarti bernilai negatif. Ini 1 ini menunjukkan negatif dan 0 ini menunjukkan positif. Kekurangannya ada pada operasi aritmetika penjumlahan dan pengurangan, yang mana memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan, dan juga adanya representasi nilai ganda pada bilangan 0, yakni 0000000 dan 1000000. Kemudian selanjutnya yaitu representasi komplement 1. Komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk mempresentasikan nilai-nilai negatif. Dalam metode ini, nilai negatif dalam suatu bilangan dinyatakan dengan cara negasi, yaitu membalikkan seluruh digitnya. Kalau 0 menjadi 1 dan sebaliknya 1 menjadi 0. Contohnya sebagai berikut. Ini 00001101 sama dengan 13 ya. Kemudian ini kan 13 positif, kemudian akan dijadikan negatif 13. Jadi kita menurut tadi komplement 1 kita balikkan nilai, kalau 1 menjadi 0, kalau 0 menjadi 1. Jadi itu hasilnya adalah 1, 0 kan jadi 1, kemudian 0 ini jadi 1, 0 jadi 1, 0 juga jadi 1, 1-nya jadi 0, ini sama, 1-nya jadi 0, kemudian 0 jadi 1, 1 jadi 0, maka ini akan bernilai negatif. Selanjutnya yaitu representasi komplement 2. Pada representasi komplement 2 ini mirip dengan komplement 1, hanya saja setelah dilakukan negasi maka hasil dari bentuk komplement 1 tersebut ditambahkan dengan angka 1, maka akan menjadi bentuk komplement 2. Contohnya ini binar dari 40, kemudian dilakukan proses negasi menjadi tadi yang 0 dijadikan 1 dan 1 dijadikan 0, maka akan menjadi jadinya hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan 1 plus 1 sama dengan 0, carry 1, kemudian 1 plus 1 sama dengan 0, carry 1, 1 plus 1 sama dengan 0, kemudian carry 1 plus 0 sama dengan 1, kemudian 1-nya turun, 0-nya turun, 1-nya turun, 1-nya turun, maka ini menjadi nilai negatif dari 40. Representasi fixed point.
Representasi integer kadang disebut sebagai fixed point karena radix pointnya tetap dan diasumsikan akan berada di sebelah kanan. Bilangan fixed point dinyatakan dengan posisi titik tetap untuk memisahkan bagian bulat dan pecahan. Misalnya B 4,4 mempunyai 1 bit sebagai tanda positif atau negatif, 3 bit untuk bilangan bulat dan 4 bit untuk pecahan. Jangkauan dan resolusi bilangan dibatasi oleh jumlah bit dalam bilangan. Contohnya sebagai berikut. Untuk nilai positif B 4,4, ini bilangan-bilangan ini kita ubah ke desimal. Kita cari nilai desimalnya itu dengan cara pangkat 2 sama dengan 1 ya, 1 2 4 min 1 2 4 min 3. Kemudian kita hitung hasilnya, maka akan diperoleh nilai sebagai berikut 5,625. Untuk nilai negatif B 4,4 yang ini kita rubah dulu ke nilai negatifnya, yaitu menggunakan tadi representasi komplemen 1 dan 2. Kita ubah ke komplemen 1 dulu, kita balik angkanya dulu, yaitu jadi 0 1 0 0 1 lalu kita lanjut ke metode kedua, ditambah dengan 1 tambah 1 sama dengan 0 kiri 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini satunya turun, nolnya juga turun, ini 0 turun, tinggal turun. Sudah, terus maka akan diperoleh hasil setelah itu kita hitung lagi nilai desimalnya 2 pangkat 2 min 2 itu 2 min 3, kita jumlahkan, lalu maka akan diperoleh hasil yang desimal min 4,37. Dan selanjutnya yaitu kelemahan dan kekurangan fixed point. Kelemahannya yaitu yang pertama kurang presisi, karena tingkat presisi ditentukan oleh posisi poin diletakkan. Tidak bisa merepresentasikan angka yang mendekati tak terhingga atau mendekati 0. Keunggulan proses penghitungan sangat cepat. Pemanfaatan banyak digunakan untuk pemrosesan sinyal audio karena pemrosesan cepat dan tidak diperlukan presisi tinggi atau digital signal processing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Quraisy
Saya dari jurusan Informatika dan pada kesempatan kali ini untuk mempunyai tugas UTS, yaitu tugas kelompok mengenai cara kerja arithmetic logic unit. Dan di sini saya berperan untuk menjelaskan atau mempresentasikan aritmatika integer. Langsung saja, di sini ada negasi. Jadi negasi itu apa? Negasi adalah teknik untuk mencari nilai negatif dengan cara membalikan nilai yang sudah ada dan ditambahkan nilai 1. Jadi apabila misalkan nilai 10 kita convert dulu ke bilangan biner. Nah, lalu bilangan biner ini kita balikan nilainya atau di-invert nilainya lalu ditambahkan dengan nilai 1. Misal di sini nilai minus 10 dapat dicari dengan cara inverting, yaitu membalikkan nilai bilangan yang tidak negatif. Caranya antara lain 10 desimal memiliki nilai bilangan biner yaitu 1010. Jadi bilangan 10 ini kita convert dulu ke bilangan biner, yaitu bilangan binernya adalah 1010. Lalu bilangan biner ini kita invert atau balikan nilainya, yang mana angka 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Maka kita dapat mencari nilai minus 10 sebagai berikut. 1010 ini adalah nilai dari 10. Lalu nilai biner ini di-invert atau dibalik menjadi nilai 0101 dan ditambah dengan nilai 1. Maka didapatkan nilai 0110 yang artinya 0110 yang artinya itu adalah minus 10. Selanjutnya kita dapat mengambil contoh misalkan pada bilangan desimal 75. Bilangan desimal 75 ini kita convert menjadi bilangan biner lalu akan membentuk 01001011. Ini adalah bilangan biner dari nilai 75. Lalu bilangan biner ini kita convert yang tadinya 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. 1 kita convert menjadi 0, 1 convert jadi 0, 0 convert menjadi 1, 1 convert menjadi 0, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan 1. Lalu kita jumlahkan dan akan membentuk nilai seperti ini. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0. Ini 0 turun, 1, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi penjumlahan. Jadi, aritmatika penjumlahan biner yang dilakukan pada aritmatika dan logika atau ALU sebenarnya adalah menggunakan gerbang logika kombinasional yang disebut adder. Digit dari bilangan biner ditambahkan mulai dari digit paling kanan hingga ke digit paling kiri. Jadi bila hasil melebihi 1 maka akan dikurangi dengan 2, yang mana 2 itu adalah basis biner karena 2 bilangan 0 1. Untuk dibawa ke pertambahan digit berikutnya atau biasa disebut dengan carry out. Baik, kita langsung saja lihat bagaimana operasinya dan bagaimana contohnya. Jadi untuk konsep dasar pertambahan pada bilangan biner ini adalah sebagai berikut. Jadi apabila 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 0. Mengapa 0? Karena itu tadi dikurangi dengan basis bilangan biner yaitu 2. 1 tambah 1, 2, jadi dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu akan membawa carry atau lebihnya itu, lalu ditambahkan ke bilangan digit berikutnya. Sebagai contoh, di sini di samping ada contoh 101 ditambah 110. Kita tambahkan seperti biasa, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1, 0 harusnya, lalu dia akan membawa carry
untuk dijumlahkan ke digit berikutnya, yaitu 1 disimpan di digit berikutnya. Karena di sini tidak ada lawan untuk penambahan, maka diturunkan saja. Jadi pertemuan 101 ditambah 110 akan membentuk bilangan biner sebagai berikut: 1, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya di sini ada operasi pengurangan, yaitu aritmatika pengurangan biner yang dilakukan pada unit aritmatika dan logika atau ALU sebenarnya adalah menggunakan gerbang logika kombinasional yang disebut adder dan dilakukan dengan menambahkan bilangan negatif. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan sistem pengurangan biasa adalah dengan mengurang gitu. Jadi ya seperti biasa, misal 2 kurangi 3 sama dengan minus 1. Tapi pada operasi pengurangan ini pada dasarnya dia adalah menambahkan, namun dengan menambahkan bilangan negatif. Seperti yang dilihat di sini, kita lihat di sini, 2 kurangi 3 sama dengan minus 1. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah 2 tambah negatif 3 gitu, jadi sama dengan 1. Lalu ada beberapa aturan dalam pengurangan bilangan biner, yaitu 0 kurangi 1 itu tidak bisa, maka kan meminjam pada digit sebelah kirinya atau yang biasa disebutkan borrow off. Apabila digit sebelah kirinya masih juga 0, maka dia akan terus mencari ke sebelah kirinya sampai menemukan digit yang bernilai 1. Lalu digit yang dilewati dengan borrow off, yang borrow off atau minjam 1 itu, maka dia akan menjadi bernilai 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk konsep dasar pengurangannya. Konsep dasar pengurangan apabila misalkan 0 kurangi 0 seperti biasa sama dengan 0, 1 kurangi 0 sama dengan 1, 1 kurangi 1 sama dengan 0, dan 0 kurangi 1 sama dengan 1. Lalu di sini apa? Di sini akan berguna apabila misalkan ada pengurangan yang memerlukan meminjam digit sebelah kirinya atau borrow off. Nah, di sini akan saya praktekkan atau akan saya tunjukkan bagaimana cara pengurangannya. Nah, misalkan di sini saya akan mengurangi bilangan biner 11001 dikurangi dengan 10011. Jadi 1 kurangi 1 sama dengan 0, seperti yang di konsep dasar tadi. 0 kurangi 1 itu tidak bisa, maka dia otomatis akan meminjam ke digit sebelah kirinya, seperti yang di konsep dasar. Namun kita lihat, yang kita lihat di sini adalah digit sebelah kirinya adalah masih 0, maka harus mencari ke digit sebelah kirinya lagi sampai menemukan digit yang bernilai 1. Nah, sebelah sini adalah 1, maka dia akan masuk sini lalu masuk sini. Jadi ini akan bernilai 10. 10 kurangi 1 seperti yang di konsep dasar tadi adalah sama dengan 1. Sama dengan 1. Lalu 0 yang dilewati borrow off ini menjadi 1 seperti yang saya jelaskan tadi, maka 1 kurangi 0 adalah 1. Nah, karena bilangan 1 ini sudah dipinjam oleh bit yang sebelah sini, maka bilangan ini menjadi 0. Bit yang ini berubah menjadi 0 nilainya. Jadi 0 kurangi 0 adalah ya 0. Dan 1 kurangi 1 adalah 0. Begitu. Dan biasanya pada sistem pengurangan ini 0 di depannya biasanya diabaikan, dan ini bisa dibuktikan dengan kalkulator biner. Selanjutnya di sini ada overflow. Terkadang penjumlahan tidak menghasilkan panjang digit yang sama, bisa lebih. Jadi kelebihan itu biasanya diabaikan saja. Overflow terjadi jika register yang bersangkutan tidak mampu menampung bilangan yang dihasilkan.
Bila terjadi seperti itu, maka overflow maka lu harus memberikan sinyal tentang keadaan ini gitu. Selanjutnya kita masuk ke proses perkalian. Nah, pada perkalian ini, perkalian berdasarkan logika manusia tentunya sudah kita pahami semua ya kan. Dan sangat gampang tentunya. Perkalian pada umumnya misalkan 2 kali 3 sama dengan 6. Namun komputer tidak mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan parsial produk atau setara karena akan menghabiskan banyak tempat. Oleh karena itu digunakan metode shift. Sebagai contoh akan ditunjukkan operasi perkalian sebagai berikut. Misalkan di sini 1110 dikali dengan 1100. Kita kalikan seperti biasa saja. Jadi 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1. 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. Yang ini abaikan dulu, ini nanti digunakannya 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1. Selanjutnya masuk ke digit berikutnya 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Nah selanjutnya kita tambahkan saja, tambah 0 turun, 0 tambah 0, 0, 0, 0, 0, 0 tambah 0, 0 tambah 1, tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, carry off 1, 1 tambah 1, 0, carry off 1, 0 tambah 1, 1, lalu carry off 1 ini masuk, ditambahkan lagi dengan 1, sama dengan 0, lalu carry off 1. Di hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Oke. Selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Nah, jadi di pembagian ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perkalian. Tetapi keduanya berdasarkan pada prinsip umum yang sama. Pertama, bit pemecahan diperiksa dari kiri ke kanan sampai himpunan bit yang diperiksa merepresentasikan bilangan yang lebih besar atau sama dengan pembaginya. Hal ini dikenal sebagai pembagi yang dapat membagi bilangan. Setelah itu, bilangan 0 ditempatkan dalam hasil bagi dari kiri ke kanan. Setelah itu, bilangan 1 ditempatkan dalam hasil bagi, dan pembagian dikurangkan dari pemecahan parsial. Hasilnya dikenal sebagai sisa parsial. Dari sini, pembagian berupa pola siklus pada setiap siklus. Pada setiap siklus, bit tambahan dari pemecahan ditambahkan pada sisa parsial sampai hasilnya lebih besar atau sama dengan pembaginya. Mari kita perhatikan bagaimana operasi pembagian ini bekerja. Jadi di sini ada 2 bilangan, pertama ada desimal, ada biner. Kalau misalkan di desimal seperti yang kita pelajari di matematika pada umumnya, misalkan 9 bagi 3, 3, terus 3 kali 3, 9, lalu di sini dikurangkan 9 kurang 9 ya 0, maka hasil bagi dari 9 bagi 3 adalah 3. Nah, bagaimana kalau misalkan pembagian dalam biner? Di sini ada angka biner 1001 dan 011. Jadi bilangan 1001 akan dibagi dengan bilangan biner 011. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membagi sesuai berapa digit angka yang ada di bilang pembagi. Di sini ada 3 ya, 1, 2, 3, maka kita mengambil dari yang mau dibaginya gitu. Jadi 1, 2, 3, jadi 100. Apakah 100 bisa? Ya pas. Apakah 100 bisa dibagi dengan 11? Jawabannya bisa. Maka kita tuliskan 1 di sini, terus 01 ininya di 011-nya dimasukin ke bawahnya. Nah, selanjutnya adalah mengurangi.
Jadi 100 ini dikurangi dengan 011. Jadi 0 kurangi 1 apakah bisa? Nggak bisa. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini ada di dalam operasi pengurangan. Kalau misalkan tidak bisa, maka kita harus meminjam ke digit sebelah kirinya. Kalau untuk digit sebelah kirinya masih nilainya bernilai 0, maka pindah lagi ke digit paling kiri sebelahnya sampai menemukan nilai 1. Gitu. Jadi dikarenakan ini tidak bisa, maka kita akan meminjam kepada bilangan yang paling kiri, yaitu 1. Maka pinjam 1, borrow ya kan. Lalu ini 10 kurangi 1, jauhnya 1. Nah, 0 ini karena tadi sudah dilewati borrow, jadi dia itu menjadi bernilai 1. Maka 1 kurangi 1 adalah 0, dan angka 1 ini karena sudah dipinjam tadi, maka nilai ini menjadi 0. Jadi 0 kurangi 0 adalah 0. Nah, selanjutnya 001 apakah bisa dibagi dengan 011? 011? Jawabannya tidak, maka turunkan ini. Jadi 0011. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 0011 ini bisa dibagi dengan 011? Jawabannya bisa, maka tulis 1 di sini, lalu 011 di sini. Lalu kita kurangi, dan maka hasilnya akan menjadi 0. Mungkin untuk operasi pembagian secara simpelnya seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada algoritma Booth. Apa itu algoritma Booth? Algoritma Booth merupakan salah satu algoritma untuk meningkatkan kecepatan proses perkalian dengan proses iterasi, di mana jumlah iterasinya sama dengan jumlah bit yang kita gunakan dalam representasi bilangan biner. Sebagai contoh, jika kita memiliki angka -7 dalam desimal dan kita menggunakan 11001 untuk bilangan binernya, berarti kita menggunakan 5 bit sehingga jumlah iterasinya nanti adalah 5 kali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, bisa dilanjut oleh rekan saya. Kali ini saya akan membawakan topik tentang representasi floating point. Mengapa kita memerlukan notasi floating point? Padahal di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fixed point yang mampu merepresentasikan ring integer positif dan negatif. Bahkan notasi fixed point juga bisa merepresentasikan bilangan pecahan. Ya. Bilangan pecahan ini bisa direpresentasikan dengan memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya menggunakan poin atau koma kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita bilangnya kan 3,45 gitu ya. Artinya koma ini kalau di bahasa Indonesia, cuman kalau di dunia internasional kan kita bilangnya poin, maka disebut poin atau titik. Dan kalau lokasinya tetap di situ, tidak bisa digeser-geser, itu adalah fixed point. Ya, kalau 3,45 itu. Nah, cuman keterbatasan fixed point ini juga ada itu. Jadi fixed point itu ternyata tidak bisa merepresentasikan bilangan yang sangat besar maupun bilangan pecahan yang sangat kecil yang mendekati 0. Itu tidak bisa direpresentasikan oleh notasi fixed point. Sehingga sehingga muncullah sebuah notasi floating point di mana poin atau titiknya ini bisa digeser-geser ke kanan maupun ke kiri, maka disebut floating point atau titiknya mengambang ya. Nah, kenapa poin atau titik itu bisa digeser-geser dalam floating point? Karena akan disesuaikan dengan eksponennya. Jadi kalau poin itu digeser ke kanan, ya, maka poinnya kemudian eksponennya kemudian akan berkurang. Tapi kalau
digeser ke kiri titiknya, maka eksponennya kemudian akan bertambah. Pertambahan dan pengurangan eksponen itu sama sejumlah dengan berapa terjadi shifting poinnya atau pergeseran poinnya itu. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu, cuman akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya ya. Nah, ini prinsip dasarnya yang akan kita bahas. Jadi bentuk notasi floating point itu secara umum adalah seperti ini ya. Nah, ini tanda plus minus ini adalah sebuah tanda, apakah itu bilangan negatif atau itu bilangan positif. Kemudian S ini adalah signifikan atau mantisa, yaitu nanti akan berisi bilangannya, bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Ini akan ditulis di sini sebagai signifikan atau mantisa. Kemudian ini adalah kali dan basis. Basis ini adalah radik ya. Misalkan basis desimal berarti basis 10. Kalau basis binary ya basis 2. Kalau basis oktal 8, hexadesimal 16 ya. Kemudian ini plus minus pangkatnya, eksponennya. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, dengan bentuk umum notasi floating point seperti ini, itu sembarang bilangan floating point itu dapat diekspresikan dalam banyak cara. Jadi kita bisa mengekspresikannya dalam banyak cara dengan menggeser lokasi titik itu. Nah, ini saya contohkan lebih detail ya. Ini ada 0,110 kali 2 pangkat 5. Sebuah notasi floating point seperti ini itu juga bisa kita ekspresikan dengan bentuk lain. Misalkan komanya ini kita geser ke kanan sebanyak 3 kali menjadi 110 kali 2 pangkat 2. Karena komanya bergeser 3 kali ke kanan, maka eksponennya juga berkurang 3 kali. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi sekarang ekspresinya jadi 110 kali 2 pangkat 2. Ya, begitu juga jika kita geser ke kiri ya, menjadi yang tadinya 0,110 kita geser menjadi 0,0110. Karena bergeser satu shifting ke kiri, maka eksponennya juga akan bertambah 1. Yang tadinya 5 jadi 2 pangkat 6. Nah, itu konsepnya di dalam floating point ya. Nah, bagaimana ini? Kenapa kok bisa banyak diekspresikan dengan banyak ekspresi? Nanti jadi tidak standar dan kesulitan. Ya, betul itu. Maka kita mengenal sebuah notasi ilmiah untuk melakukan standarisasi itu. Jadi kalau dalam notasi ilmiahnya, kalau bentuknya seperti ini, akan dinotasikan menjadi 1,10 kali 2 pangkat 4 ya, ini 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 ya. Begini adalah notasi ilmiahnya ya. Ini notasi ilmiahnya. Jadi 1,10 kali 2 pangkat 4. Dengan notasi ilmiah seperti ini, maka bilangan bulat itu kalau dalam basis biner, karena biner itu kan cuma ada angka 1 dan 0, maka bilangan bulatnya itu selalu angkanya 1. Jadi kita akan cari angka 1 yang paling kiri. Nah, itu adalah bilangan bulatnya, kemudian diberi koma atau lokasi poinnya akan ditaruh di sini, kemudian baru digit yang lainnya sebagai digit pecahan. Nah, ya begitulah notasi ilmiahnya ya. Nah, kita akan membahas tentang selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih bentuk notasi floating point yang distandarisasi oleh IEEE ya. Kita akan sana. Nih,
Jadi IEEE itu mendefinisikan format 32 bit atau single precision untuk nilai floating point. Ya, standarisasinya ini dituangkan dalam ISO IEEE 754 pada tahun 1985. Bagaimana formatnya? Kalau 32 bit itu kan bentuknya seperti di gambar ini ya. Jadi dia ada 32 bit yang kalau kita pecah menjadi satu dalam bentuk byte, berarti ada 4 byte ya, karena satu byte itu kan 8 bit ya. Jadi ini adalah satu byte pertama, kemudian ini byte kedua, kemudian ini byte ketiga, dan ini adalah byte keempat ya. Ini jadi ini adalah byte pertama, kemudian ini adalah byte kedua, ini adalah byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Jadi ada 4 byte dan ada 32 byte. Nah, di dalam notasi format IEEE 754 32 bit ini, byte pertama itu dipakai sebagai sign atau tanda. Bit pertama ya, bit pertama ini adalah sign atau tanda ya. Kalau 1 berarti itu negatif, kalau 0 adalah positif ya. Ini satu bit pertama yang paling kiri atau most significant bit itu menjadi tanda. Kemudian 8 bit berikutnya itu adalah eksponen ya. Jadi ini adalah tanda, kemudian ini adalah eksponen, dan sisanya 32 bit sisanya itu adalah signifikan atau mantisa ya. Begitu. Jadi ini 1 bit adalah sign atau tanda positif negatif, kemudian 8 bit berikutnya adalah eksponen, kemudian 23 bit berikutnya adalah mantisa atau signifikan. Nah, bagaimana kita mengkonversi sebuah bilangan menjadi 32 bit? Nah, kita akan bahas dulu tentang nilai dari sebuah floating point 32 bit. Nah, ini ada rumusnya ya. Nilainya adalah rumusnya adalah -1 pangkat S. S ini sign ya. Jadi bit yang pertama, -1 pangkat sign kalikan 1 ditambah sigma atau jumlah dari B ya, binarinya dikalikan 2 pangkat -i. Nah, karena kita tadi adalah tahu bahwa bit yang dialokasikan untuk merepresentasikan mantisa atau signifikan di 32 bit adalah 23, maka kita akan menjumlahkannya adalah mulai dari bit ke-1 sampai bit ke-23 ya, untuk mantisa ya. Di dalam blok mantisa itu kita akan jumlah mulai dari I ke-1 sampai 23. Kemudian akan dikalikan dengan 2 pangkat eksponen -127. Nah, -127 ini dari mana? -127 ini dari mana? Ini adalah dari alokasi yang kita sediakan untuk eksponen, yaitu 8 bit ya. Ini kita cara ngitungnya itu begini kan untuk itu 8 ya, untuk bitnya untuk eksponen itu ada 8 bit ya. Maka kalau 2 pangkat 8 ya, ini 2 pangkat 8 itu kan sama dengan 256. Nanti bisa di cross check ya, dihitung sendiri.
ini 256. Kemudian kita bagi 2. Ya, ini rumusnya adalah begini ya. Ya. Nah, ini sama dengan 128 min 1 ketemulah sama dengan 127. Ya, itu adalah rumusnya ya. Oke. Rumus di atas itu menyatakan nilai bilangan dari floating point 32 bit ya. Contohnya di sini ada nilai heksadesimal 3E200000 ya. Ini kalau kita tulis sebenarnya biasanya bentuknya adalah 3E200000 karena kita pisahkan dalam 1 byte atau 8 bit ya. Dan kalau heksadesimal itu kan satu angka ini bisa merepresentasikan 4 bit ya. Jadi kalau 2 angka ya pas menjadi 1 byte atau 8 bit. Ini kalau kita tulis dalam bentuk binary, maka ini adalah 3 ya. Ini kan 2 ditambah 1, ini kan 3. Kemudian ini kalau kita tulis adalah E. Kita hitung, ini ada 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 2, 14. 14 itu kalau dalam heksadesimal adalah E ya. Kemudian ini adalah 2 ya. Ini adalah 0. Nah, ini udah, ini 0, ini 0, ini 0, 0. Jadi kalau 3E200000 ini itu cara kita mengkonversi dari sebuah heksa ke dalam binary ya. Nah, ini kan kita gambarkan dalam suatu blok memori 1 byte ya. Nah, tapi kalau dalam floating point 32 bit, maka 0 bit pertama ini adalah sign, tanda. Artinya kalau 0 berarti itu adalah bilangan positif. Kemudian kalau ini adalah eksponen dan ini adalah mantisa. Ya, ini mantisanya atau signifikannya. Ini 0 kenapa positif ya? Karena seperti ini nih. Di sini kan tandanya -1 pangkat sign ya. Kalau sign-nya 0 bitnya, maka -1 pangkat 0 adalah 1, artinya dia positif. Kan -1 pangkat 0, 1 kan positif kan? Tapi kalau -1 pangkat 1 hasilnya -1. -1 itu negatif. Ya, itu di sana. Kenapa sign 0 ini menjadi positif, kalau 1 menjadi negatif ya. Nah, dengan bentuk floating point 32 bit ini, maka angka 0 ini adalah positif ya. Ini positif, ini adalah ke sini ya. Kemudian mantisanya adalah 01. Ini mantisanya 01. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa angka 1 di dalam notasi ilmiah itu bilangan bulat dalam notasi ilmiah itu selalu angkanya 1, sehingga itu implisit, tidak perlu kita tulis. Maka di sini kita tambahkanlah angka 1 karena ini implisit, tidak perlu kita tulis dalam floating point 32 bit, sehingga menjadi 1,01 ini ya, 1,01 dan dikalikan 2 pangkat eksponennya. Eksponennya berapa? Eksponennya ini adalah 124. Jadi 2 pangkat 124 dikurangi 127. Hasilnya adalah 1,01 kali 2 pangkat -3 sama dengan 0,00101 sama dengan, kalau di desimalnya adalah 0,15625.
Jadi sesederhana itu ya untuk menjelaskan tentang format floating point 32 bit ya. Nah, selanjutnya berikutnya kita akan membahas sebaliknya, yaitu mengkonversi sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bentuk floating point 32 ya. Kalau sekarang kita membahas bilangan floating point 32 menjadi desimal ya. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas hal sebaliknya. Misalkan ada bilangan 35,625. 35,625 ini akan kita ubah dalam format floating point 32 bit ya. Itu sederhana. Pertama kita akan pisahkan dulu bilangan bulat dengan pecahannya, yaitu 35 ditambah dengan 0,625 ya. Nah, 35 ini kalau dalam biner akan menjadi 1,00011. Kemudian 0,625 ini akan berubah menjadi 0,101 ya. Nah, sehingga bentuknya dalam format dalam bentuk biner adalah 1,00011,101. Dan seperti yang kita bahas dalam notasi ilmiah itu kan kita harus cari angka 1 yang paling kiri. Nah, itu akan menjadi bilangan utuhnya, kemudian sisanya adalah bilangan pecahan, sehingga akan kita geser poinnya ini ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 shifting, sehingga 1,00011,101. Karena bergeser ke kiri sebanyak 5 shifting, maka eksponennya juga akan ditambah dengan 5. Jadi bentuknya 1,000111101 kali 2 pangkat 5 ya. Dari notasi ilmiah ini kita tahu bahwa mantisannya adalah 0,0011101 ya. Ini mantisannya. Kenapa? Karena angka 1 ini kan selalu implisit, selalu ada, sehingga di dalam format point 32 bit, floating point 32 bit ini diabaikan ya. Nah, kemudian eksponennya berapa? Eksponennya adalah 5. 5 kemudian ditambah 127 sama dengan 132. 132 ini kalau kita buat dalam format binary jadi 1,000,100. Sehingga nilai B dalam format floating point 32 bit adalah 0, yaitu positif. Kemudian eksponennya kita tulis di sini ya. Kemudian selanjutnya kita tulis mantisannya. Nah, mantisannya ini berapa bit? Biar genap jadi 23 bit, belakangnya kita tambahin dengan 00000 ya, jadinya seperti ini. Yang kalau kita tulis hasilnya dalam notasi heksadesimal adalah 420E8000. Nah, gitu untuk floating point 32 bit. Nah, floating point 32 bit ini ternyata juga presisinya masih kurang karena dia presisinya tunggal, single precision. Kita juga mengenal floating point yang presisi ganda atau 64 bit, jadi dia lebih lebar lagi ya. Nah, kita akan bahas itu di floating point 64 bit ya, atau disebut dengan presisi ganda. Ini prinsipnya sama persis dengan 32 bit ya, hanya karena lebar alokasi bitnya banyak sehingga bisa lebih presisi. Ini formatnya adalah 1 bit pertama tetap kita dijadikan tanda positif negatif atau sign. Kemudian yang dijadikan eksponen itu ada 11 bit. Ada 11 bit, kemudian yang dijadikan bilangan pecahannya atau mantisannya adalah 52 bit. Ya, 52 bit. Ini prinsipnya ya. Kemudian nilainya itu pakai rumus
sama min 1 pangkat S untuk menentukan dia negatif atau positif. Kemudian 1 plus untuk pecahannya itu kita akan, karena ini ada 52 bit, maka dia sampai 52. Kalau yang 32 bit kan cuma sampai 23 ya. Kalau yang 64 bit sampai 52. Kemudian eksponennya kalau di 32 bit itu dikurangi 127, kalau di 64 bit itu dikurangi 1023. Dari mana? Ya seperti yang kita rumuskan tadi, itu adalah 2 pangkat N bagi 2 min 1 ya. 2 pangkat N kan di sini berarti 2 pangkat 11 ya. 2 pangkat 11 itu adalah 2048. Ini ya dibagi 2 kurang 1. Ini sama dengan 1024 dikurang 1 ya. Hasilnya adalah 1023. Jadi begitu ya, dan prakteknya nanti sama aja seperti yang 32 bit, sama persis, cuman ini presisinya adalah ganda. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk representasi floating point. Terima kasih. Tentunya saya Firstara Yandaliska mendapat kesempatan untuk menjelaskan apa itu aritmatika dari bilangan floating point. Jadi operasi aritmatik floating point itu ada 4 ya: penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ini saya menjelaskan tentang penambahan dan pengurangan bilangan floating point. Jadi penambahan dan pengurangan yang ada di floating point ini adalah merepresentasikan bilangan-bilangan tersebut dengan pangkat yang seragam, jadi dengan pangkat yang sama gitu. Sebagai contoh di sini ya, ini bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ditambah dengan 101,7654. Ini ketika dijadikan bilangan berpangkat, jadinya adalah 1,23457 dikali 10 pangkat 5, terus baru ditambah dengan, kita seragamkan ya, ini sama 10 pangkat 5, jadi belakangnya juga ngikut 10 pangkat 5. Ketika bilangan 101,7654 ini dikonversi dengan sama dengan yang di depannya ini, yaitu dengan dikalikan 10 pangkat 5, itu jadinya adalah 0,001017654 ya. Di sini bilangan yang di depan ini ditambahkan, terus untuk pemangkatnya 10 pangkat 5 ini tetap saja gitu. Hasilnya bisa kita lihat di sini, ketika ini kedua bilangan ditambahkan, hasilnya adalah 1,235584,654 dikali 10 pangkat 5 gitu. Terus untuk pengurangan sendiri kurang lebih sama ya, jadi nggak ada yang berbeda sama sekali. Tata cara urutannya pun sama, cuman tinggal mungkin perbedaannya adalah di bilangan operatornya ini. Jadi kalau ini ditambah ya ditambah, kalau dikurang ya dikurang. Terus yang kedua itu ada perkalian dan pembagiannya. Ini yang bedanya dari penambahan dan pengurangan adalah untuk mengalihkan bilangan float signifikan, yaitu adalah signifikan ini ya, bilangan pemangkatnya ini ya, 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 5 ini dikalikan satu sama lain. Nah, sedangkan eksponennya, yaitu bilangan di depannya ini, itu ditambah. Lalu untuk ketika semuanya sudah dihitung ya, hasilnya itu dibulatkan lalu dinormalisasikan. Jadi di sini ada contoh 4,7346112 10 pangkat 3 dikali dengan 5,417242
10/5. Di sini dikalikan saja ya seperti biasa. Signifikannya dikalikan 4,7364 dikali 5,4172. Jadi hasilnya 25,648538. Bisa kita lihat hasilnya banyak sekali ya. Terus untuk eksponennya ini yang bilangan di depannya 10/3, yang bilangan di belakangnya 10/5. Ketika ditambahkan jadi 10/8. Nah ini karena bilangnya terlalu banyak, kita bisa bulatkan jadi 25,64854 10/8. Nah karena ini masih belum dalam bentuk bakunya ya, jadi ini harus dinormalisasi dulu jadi 2,564854 10/9. Nah itu untuk perkaliannya. Sama seperti pengurangan tadi di poin nomor 1, pembagian juga urut-urutannya mirip. Jadi signifikannya di bilangan di depan ini dikalikan satu sama lain, dibagi satu sama lain, sedangkan eksponennya itu bilangan pengkali di belakang ini dikurangi gitu. Yang ketiga itu ada edge case dari komutasi floating point. Jadi floating point ini ada beberapa kasusnya juga yang gagal, yaitu adalah ketika bilangan yang kita hitung tadi, operasi bilangan tersebut itu tidak bisa didefinisikan seperti bilangan yang tidak terbatas ya, seperti ya bilangan tidak terbatas, atau bilangan tersebut kita bagi dengan 0. Yang kedua, operasi bilangan legal secara prinsip tapi tidak didukung dengan format tertentu seperti perhitungan akar minus 1, yang dimana ketika kita mencoba mengkomputasi akar minus 1 itu hasilnya adalah bilangan imajiner, yang dimana di sini di komputasi floating point itu tidak didukung. Tapi mungkin ketika kita coba dengan format lain ya yang ada bilangan imajinernya itu mungkin bisa, tapi untuk yang floating point ini karena tidak ada dukungannya jadi tidak bisa. Terus dengan perhitungan dengan hasil yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk direpresentasikan seperti overflow, eksponen yang terlalu besar, dan underflow, eksponen terlalu kecil, dan denormalisasi yaitu kehilangan presisi. Sesuai dengan standar IEEE itu adalah organisasi elektronika internasional yang mereka ini mempunyai standarisasi untuk semua komputer yang ada di dunia ini. Kondisi edge case yang di atas tadi itu biasanya berakibat dengan ditutupnya program secara paksa atau memunculkan semacam output agar programmer bisa menangkapnya. Jadi misal komputasi yang kita lakukan itu outputnya seperti yang ketiga poin ini, maka disitu akan ada muncul error ya di Windows-nya, atau kalau nggak misal kita programmer gitu, kita bisa dapat semacam peringatan dulu gitu, semacam error ya, nantinya kita bisa olah lagi untuk diteruskan kepada user. Terus saya coba pindahkan dulu buka saya ya. Oke. Terus nomor 4 ada presisi ya dalam floating point. Untuk lebih gampangnya, ini formatnya saya tulis dalam bentuk Q&A ya. Jadi kalau kita coba tambahkan 0,1 dan 0,2 itu kenapa tidak sama dengan tidak sama dengan 0,3? Itu karena secara internal komputer itu menggunakan format binary floating point yang tidak bisa exact seperti 0,1, 0,2. Seperti yang kita tahu kan,
komputer itu biasa merepresentasikan bilangan dengan bilangan biner ya. Jadi semisal kita ambil contoh 0,1 ini, ketika di-compile dan dikonversikan secara biner, yaitu dalam 24 bit representation, maka hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini. Nah, ketika ini dikonversikan lagi ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya itu nggak benar-benar exact 0,1. Jadi masih ada angka lagi di belakangnya gini. Yang menyebabkan presisinya tidak terlalu benar-benar bisa 0,1 gitu ya. Terus ini poin kedua, kenapa ketika 0,1 plus 0,4 itu ketika ditambah bisa menghasilkan 0,5, exactly 0,5 gitu ya. Karena dalam kasus seperti 0,5 ini memang secara kebetulan itu ketika diubah seperti yang pertama di poin pertama tadi ya, ketika di-compile dalam bentuk biner dan direpresentasikan ulang dalam bentuk desimal, itu bisa berubah ya. Ketika 0,5 ini memang kebetulan saja itu bisa benar-benar exact 0,5. Jadi emang kalau 0,1 ini kan memang bisa bias banget ya, karena emang nggak bisa betul-betul exact 0,1 ya direpresentasikannya. Jadi bagaimana cara menghindari case yang seperti itu adalah ketika kita tidak membutuhkan format yang super duper presisi, itu yang ketika nolnya sampai terlalu banyak seperti ini, kita bisa omit, kita bisa hilangkan beberapa angka yang tidak perlu di belakang ini dengan pembulatan ya. Jadi format saja hasilnya dengan pembulatan bilangan terdekat dari output yang dihasilkan gitu. Jadi misal 0,1 bla 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 gini. Kalau misalnya kita emang butuhnya 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, ya go for it gitu. Jadi biar tidak bisa menimbulkan kebingungan dan bias seperti di sini gitu. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Terima kasih.